Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini ketika saya dan Prof Imam bikin konten, kok tahu-tahu ada tamu sedulur kita dari Banyuwangi. Saya agak kaget karena saya juga aslinya Banyuwangi, Mas. Jadi oleh karena itu saya ingin tahu sampai mau apa ke sini tuh, mau apa ke sini, dan alhamdulillah insya Allah nanti Prof Imam akan menjelaskan kemauan sampean itu, menjelaskan apa konten ini di konten ini. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif, pendiri sekaligus founder dari Gerakan Kultural dari teman-teman muda NU Kultural. Sebuah gerakan yang kami namakan Pojok Baca Nahdliyin. Dengan misi utama kami pertama untuk menumbuhkan semangat berliterasi yang baik di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan Nahdliyin akar rumput, Pak. Yang kedua, bagaimana tradisi membaca yang selama ini kita rasakan sangat kurang di tingkat warga Nahdliyin ini menjadi satu kebiasaan, satu budaya baru. Kenapa saya datang ke Pak Imam ini? Itu karena hasil dari saya membaca, Pak. Saya mengenal Pak Imam ini tidak secara langsung. Saya sebut, ya Allah, luar biasa. Kita sebut saja nama beliau. Kita hormati makom beliau. Saya sebut beliau Pak Yai Imam. Jadi Mbah Yai Imam ini saya kenal beliau dari Aula pertama. Majalah milik NU, majalah NU Aula. Waktu itu Aula menulis tentang sosok beliau. Bagaimana beliau yang anak seorang kiai NU, kemudian besar di lingkup Muhammadiyah, hidup di lingkup Muhammadiyah, sempat menjadi salah satu pengurus lembaga pendidikan milik Muhammadiyah juga di sana. Dan alhamdulillah beliau kembali ke hitohnya, Pak. Beliau kembali lagi ke bumi, ya. Kembali lagi ke bumi, beliau lahir di akar kultural kita sebagai warga Nahdliyin, kembali lagi ke NU. Pandangan-pandangan beliau tentang keagamaan yang sangat jernih, sangat menarik. Saya tiap hari ikuti kalam-kalam beliau di YouTube. Jadi suatu nikmat dan anugerah bagi saya dengan modal bonek ini, Pak. Bismillah. Saya cari-cari alamat beliau lewat Google. Ya. Tanya-tanya ke orang, ya kok dilalai kersane ngalah, ketemu, Pak. Kepanggil jenengan sesama Banyuwangi juga ini, Masya Allah. Saya berterima kasih atas sambutan dari Mbah Yai Imam ini, atas sambutan beliau. Terima kasih banyak. Kenapa saya sebut Mbah Yai? Karena beliau memang layak kami sebut Mbah Yai. Kealiman beliau memang pantas. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya secara mendadak dapat tamu. Mas Arif dari Banyuwangi dan Mas Yogi dari Banyuwangi juga dari Banyuwangi. Jadi bertiga ini dari Banyuwangi semua. Cara Rogo Jambi, beliaunya Lateng. Saya memang pernah Mas Habib nulis di Aula dulu, lalu kemudian juga diprofilkan di Aula, lalu kemudian nanyakan pandangan-pandangan saya tentang NU, tentang Muhammadiyah, macam-macam itu. Dan waktu itu ya saya kan apa adanya aja saya ceritakan bahwa saya ini memang ayah saya itu kiai NU, kiai kecil-kecilan di desa. Dia beliau mondok di di baratnya Jogja. Oh, mondok di pesantren Begelen. Terkenal di Purworejo, di Begelen. Terkenal itu. Kebetulan ayah saya itu suka ya belajar agama. Jadi bayangkan dari Trenggalek ke Begelen kan jauh. Naik kereta api naik kereta api sepur Kluthuk gitu kan. Sepur Kluthuk. Sangunya karak katanya. Karak. Saya kalau tanya karak, jadi nasi yang dikeringkan itu loh. Saya tanya berapa lama bah ngaji di sana, ya sehabisnya karak katanya. Kalau karaknya kantong ya. Iya kira-kira. Kalau habisnya karak saya ya pulang. Nanti kalau di rumah ada karak saya berangkat lagi ke sana. Itu. Sampai segitunya. Nah itu kebetulan ada temannya dari Tulungagung sehingga berdua. Oh. Nah, saya juga jadi heran itu.
Ayah saya punya anak, saya jadi rektor di UIN Malang. Temen ayah saya di Tulungagung itu punya anak itu di Lampung sana, jadi rektor di Lampung itu. Ya. Jadi sama-sama mondok, anaknya jadi rektor di Malang dan di Lampung. Luar biasa kan? Jadi barokah. Udah Luar biasa. Itulah. Memang sejak kecil saya dididik secara NU. Ibu saya kan ketua muslimat di kecamatan itu, lalu ayah saya itu kecamatan apa, Pak? Watulimo dulu. Oh, Watulimo. Padahal tak pernah. Lalu kemudian ayah saya itu Surya NU di tingkat kabupaten dulu itu. Nah, karena itu kan beliau itu kan mengendaki kalau saya gede tentu kan harus menjadi pengurus NU kan gitu. Hanya lalu ketika saya kuliah di Malang, saya berkenalan dengan Prof. Masfu Zudi. Mas Habib kan ingat ya. Saya dekat dengan beliau karena saya diminta oleh beliau untuk ngajari matematika, IPA kepada anak-anaknya yang baru pindah dari Jawa Tengah dulu. Prof. Imam dari SMA loh. Dari SMA, dan kebetulan anaknya setelah saya kasih kursus itu dari paling bawah menjadi paling atas, bisa diterima di perguruan tinggi negeri waktu itu. Karena senangnya itulah beliau lalu ngajak saya untuk kerja di Universitas Muhammadiyah. Saya beritahu, saya ini ayah saya kiai yang NU. Nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kamu bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan umat katanya. Kami tidak membeda-bedakan itu. Lalu saya juga pamit sama orang tua kan, ayah saya. Sebagai anak kiai kan, apa saja kan mesti harus izin sama orang tua kan. Nggak bisa kan, maunya sendiri kan itu. Ayah saya bilang, kenapa masih ragu-ragu? Dia bilang, jangan, ikut saja itu gurumu itu. Sebab yang ngajak kan guru. Kalau yang ngajak guru itu sudah bagus. Apalagi kamu ini kan hanya anak saya. Ya. Anak saya itu siapa? Saya itu orang kampung kayak gini. Saya itu punya anak. Yang penting di mana saja mau ngajak orang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu aja sudah cukup. Aku sudah bangga. Kalau kamu di lingkungan NU, ya ajaklah orang-orang NU untuk selalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di Muhammadiyah jaan itu, di masyarakat yang bukan NU, bukan Muhammadiyah, ya jaan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak usah tinggi-tinggi. Itu saja saya sudah senang dia bilang begitu. Kan lucu kan, sederhana kan, tuntutannya sederhana. Akhirnya saya lalu jadi Muhammadiyah, kerja di Muhammadiyah. Saya itu kerja di mana saja itu kan selalu saya ingin jangan ada orang di kanan kiri saya itu yang kecewa dengan keberadaan saya. Nah, prinsipnya. Saya itu prinsip, di mana saja berada jangan sampai saya mengecewakan orang. Itu perjuangan hidup pribadi saya. Karena itu walaupun saya di Muhammadiyah yang dulu dididik tradisi NU, saya juga kerja sebaik-baiknya. Dari situ lalu kemudian orang percaya sama saya disuruh jadi wakil dekan, saya menjadi dekan FISIP, lalu kemudian saya diangkat menjadi wakil rektor satu selama 13 tahun. Saya di Muhammadiyah itu sampai 20 tahun loh. Universitas Muhammadiyah itu. Mulai dari bagaimana mendesain gedung itu, bahkan beli tanah itu saya itu kan, beli tanah. Saya tahu, saya saksi hidupnya. Karena waktu bangun masjid, bangun kampus-kampus itu dengan Pak Kianto, dengan Pak Malik waktu itu, gitu kan. Nah, lalu begini, saya itu sebetulnya tidak ada yang menyuruh sebetulnya untuk kembali ke NU gitu. Bagi saya di mana kembali lah itu. Istilahnya jangan kembali, ya. Bermanfaat gitu loh. Bermanfaat bagi NU. Saya terpengaruh dengan kata-kata kembali. Tidak ada kembali sama sebenarnya. NU Muhammadiyah sami mawon ya, Bro. Sami mawon. Saya itu hanya gini, saya kan diajak oleh Gus Solahuddin Wahid kan. Nah, itu. Untuk ke Tebuireng Jombang. Bahkan sampai sekarang saya menjadi ketua yayasan Universitas Hasyim Asy'ari sampai sekarang kan saya itu. Saya sering ke sana. Nah, ketika saya sering ketemu sama kiai-kiai NU, lalu kemudian ada foto gitu kan.
foto-foto itu kan disimpan di album di rumah ini kan. Lalu suatu saat ketika ibu saya ke sini itu nangis gitu loh. Lihat foto-foto itu. Nah, kenapa Ibu Umi nangis? Tak bilang, tak tanya gitu. Aku kelingan abahmu gitu kan. Oh, sampun situ, Pak. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya masih hidup waktu itu. Nah, kenapa ibu kok malah menangis? Dahno gembiranya, senangnya abahmu kalau kamu tahu bersama-sama jejer-jejer sama kiai itu. Sederhana kan? Sederhana nah, sekali. dari situ lalu hati saya, oh kalau gitu ibu sama ayah saya jadi Muhammadiyah itu ya boleh, tapi kurang begitu afdol, akan menjadi lebih afdol kalau saya juga untuk gerak di NU gitu loh. Hanya gara-gara lihat foto, saya foto-foto sama kiai-kiai yang ada di Jawa Timur, kiai-kiai apa namanya, kiai-kiai yang dianggap kiai-kiai besar berpengaruh, pesantren besar itu. Nah, disitulah lalu kemudian saya menyenangi itu, lalu kemudian saya juga dekat dengan ketika saya menjadi rektor ya dengan kiai-kiai NU, lalu kemudian saya berusaha lah bagaimana antara NU dan Muhammadiyah itu lalu kemudian bisa bersatu, bisa bersama, berantem gitu kan. Hanya memang begini, saya itu walaupun saya sekolah di kota, saya selalu diberikan semacam pemahaman pembekalan hidup. Ya. Ketika saya nanti besar menjadi NU gitu kan. Jadi saya tidak dikasih bekal untuk menjadi Muhammadiyah. Karena ayah saya bukan Muhammadiyah kan itu. Saya masih dikasih bekal untuk menjadi NU gitu. Gini loh ya. Jadi NU itu bukan barang gampang. Dia bilang gitu kalau saya selalu itu yang tekankan. NU itu bukan lalu kemudian mudah jadi NU. Jadi NU itu berat sebetulnya. Kenapa itu berat? NU itu adalah tempat perjuangan katanya ayah saya itu. Perjuangan apa? Perjuangan untuk meneruskan misi kerasulan. Ngajak orang berbuat baik. Ngajak orang berakhlak mulia itu kan. Selalu dikatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, macam-macam itu. Jadi NU itu ngajak orang berakhlak mulia. Dan itu harus diperjuangkan. Saya katakan berat karena apa saja yang disebut berjuang itu pasti harus ditambah berkorban. Berjuang itu harus diikuti dengan berkorban. Tidak lalu kemudian mengatakan berjuang, kemudian mendapatkan sesuatu dari apa yang diperjuangkan itu berat. Karena itu kamu ya berjuang dan juga kamu harus berkorban. Orang yang berjuang untuk agama dan diikuti pengorbanan itu namanya NU katanya ayah saya itu begitu. Begitu sederhana. Sederhana. Karena itulah maka ketika saya menjadi NU di sini dijadikan pengurus, saya ingat pelajaran dari ayah saya itu. Ketika saya jadi pengurus, maka saya juga harus menetapkan berapa pengorbanan yang harus saya keluarkan setiap tahun selama saya jadi pengurus. Katakanlah misalnya saya menjadi pengurus itu 5 tahun. Kalau saya 1 tahun itu harus berkorban ya untuk menghidupkan organisasi, maka saya juga harus bayar 5 juta untuk 5 tahun ini kan begitu. Misalkan. Dan itu saya lakukan Mas Habib. Saya lakukan. Nah pikiran saya kalau menjadi pengurus itu adalah berjuang itu harus berkorban. Kalau pengurusnya itu misalnya ada 50, coba 50 kali 1 juta kan setiap tahun kan 1 juta kali 50. Lalu pengurusnya 100. Nah baru lalu kemudian kata ayah saya, kalau kamu bisa sudah memberi, berkorban, kamu berhak untuk ngajak orang lain untuk
berkorban. Jangan kamu ngajak berkorban, tapi kamu sendiri tidak lakukan. Kamu nanti akan kena penalti. Atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Kan begitu. Ayat saya itu. Intinya apa? Jelaskan dulu. Intinya itu di NU itu harus berjuang. Menjadi NU itu adalah menjadi pejuang agama. Tatkala berjuang harus berkorban. Jangan lalu kemudian menjadi NU ingin mendapatkan sesuatu dari perjuanganmu di NU itu. Dan itu cocok dengan si Muhammadiyah juga begitu. Mirip-mirip Muhammadiyah itu juga mengatakan dulu Kiai Dahlan itu hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Kan sama sebetulnya di situ itu. Hanya itu yang satu itu dari Kiai Dahlan, yang satu dari ayah saya. Lalu kemudian juga masih ditambah lagi. Yang namanya berjuang itu harus meningkat. Jadi berjuang harus meningkat. Jangan lalu kemudian sekarang misalnya tensinya 10, lalu kemudian turun, harus meningkat. Kalau sekarang 10 harus 15, harus 20, harus ini. Kalau kamu tahun ini misalnya hanya bisa urunan 1 juta, maka periode berikutnya harus kamu naik. 1.250.000 atau 1,5 juta. Pokoknya harus ada kenaikan. Yang namanya NU kata ayah saya kan gumbrigaing para ulama. NU itu gumbriga. Gumbriga itu baru apa ya namanya pasif menjadi aktif, menjadi bangkit, kebangkitan para ulama untuk mengembangkan agama itu loh. Jaga yang namanya gerakan untuk memperbaiki masyarakat lewat akhlak itu loh. Bukan lewat peraturan, lewat akhlak. Kalau sampean mengatakan kultural, kalau ayah saya itu sangat kultural banget itu. Ayah saya itu sangat kultural. Sangat kultural. Jadi kalau misalnya, coba saya itu yang sangat terkesan itu ya, ayah saya itu. Kalau misalnya dari pergi malam-malam, lalu kemudian saya waktu itu diajak ya, serta waktu itu kan, kalau zaman dulu kan tidak naik sepeda motor. Dulu kan tidak mobil. Kalau siang pakai kuda. Kalau malam kan terpaksa harus jalan kaki. Ketika jalan kaki, lalu diberitahu bahwa ayah saya nanti harus lihat tempat main judi di situ. Ayah saya tidak mau loh dilipat situ. Ayah saya mesti cari jalan jauh. Untuk nyampe rumah menghindari tempat judi ini. Lah kenapa bah? Tak tanya gitu. Nanti ganggu uang judi itu coba. Kenapa? Kenapa ya kenapa bah kalau ganggu? Kalau ganggu, dia malu sama saya. Dan kalau dia malu, maka dia tidak akan ada persoalan, tidak mau tanya lagi ke rumah. Sehingga lalu jauh dari saya. Kalau sudah jauh dari saya, bagaimana saya ini akan memberi pengetahuan kepada dia? Juga begitu. Iya. Di sebelah kampung saya itu kan ada daerah ya, desa namanya Gelendeng itu. Masyarakatnya ketika saya masih kecil dulu. Itu apa namanya, pekerjaannya itu tukang berburu babi hutan. Tapi kalau misalnya ada acara-acara misalnya pernikahan anaknya atau apalah khitanan itu misalnya saya diundang. Untuk apa? Untuk doa. Dan ketika ayah saya mau datang itu semua dipersiapkan. Tikar yang terbaik, lalu kemudian piringnya belikan baru, tempat makannya bukan baru, agar apa? Agar ayah saya mau makan di situ. Tapi ayah saya ketika datang di situ, lalu setelah selesai apa yang diminta itu dilakukan, segera pulang. Padahal di situ itu kan kalau tidak ada ayah itu kan tidak ada ayah saya kan judi, minum-minum kan itu kan. Saya juga bertanya sama ayah saya. Kenapa ayah saya pulang? Nah, kalau ayah di situ orang kan tidak tidak judi, tidak main tidak minum-minum kan gitu kan. Mungkin tidak makan babi juga. Nah, apa lalu kemudian dia bilang sama saya,
apakah saya ini sampean suruh jadi penakut dari den-den istilahnya. Kita pulang agar dia itu tetap nyukai kita. Kalau itu nyukai kita, kalau ada problem nanti akan datang ke rumah. Ketika datang ke rumah, aku cerita tentang Muhammad Rasulullah, tentang agama Islam. Tapi apa yang terjadi sekarang? Masyarakat yang dulu seperti itu, dengan pelan-pelan itu, sekarang itu sudah ada masjid, sudah ada madrasah, sudah ada macam-macam. Jadi memang dakwah itu memang pakai kultural kayak begitu itu. Begitu juga formal. Begitu juga kalau ngajari saya, ayah saya itu. Ayah saya itu kalau ngajari saya itu saya misalnya diajak berjalan gitu kan, untuk datang ke tempat pengajian gitu kan. Nah, tak jalan yang ngomong tentang bagaimana agama Islam, tentang Rasulullah, tentang para sahabat, bagaimana berjuang ini. Nanti ketika lalu kemudian di jalan kok ada air yang ngembung. Air yang ngembung, ayah saya itu ini berhenti lalu kemudian ngalirkan sambil ngomong bahwa air ini kalau tidak dialirkan katanya itu tempatnya nyamuk, lalu baunya tidak enak, lalu ganggu orang kan itu. Nah kalau sudah ngalir dia baru lagi jalan lagi. Di sana ada lagi itu disalirkan lagi. Nah ketika yang ketiga dia pura-pura tidak tahu bahwa itu air kembung. Saya diajak terus saja. Nyampe di sana lalu diberitahu kamu belum lulus kan itu. Sudah tak kasih contoh 2, kamu yang 3 tadi kan ada ngembung. Nggak mau negur. Iya. Ya, aktif. Sebenarnya mestinya kamu sudah 2 kali kok enggak ini. Baru cerita. Nanti kalau kamu jadi orang kaya, kan itu juga seperti air itu. Kalau enggak kamu sedekahkan, kan enggak kamu infakkan, zakat enggak kamu tunaikan, nanti hartamu juga bau seperti air ini. Jadi ini loh, kiai-kiai dulu, produk pesantren, yang punya hikmah kayak gitu. Pengetahuannya bisa masuk, lalu kemudian orang tidak tersinggung, menjadi enak. Lah, pelajaran-pelajaran seperti itu yang saya dapatkan dari ayah saya sebagai pengurus NU tingkat paling bawah, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tukang ngaji kan begitu. Nah seperti itu, yang itu dulu saya pernah tulis yang sampean baca itu, gitu. Nggak tahu kalau sampean nggak tahu kalau sampean menjadi tertarik kan begitu. Saya yakin tulisan jenengan, mohon maaf, panjang banget saya baca. Jadi ini pelajaran penting bagi saya. Ini juga silaturahmi yang sangat luar biasa. Silaturahmi yang sekaligus kita jadi mengenal lebih dekat ke beliau. Dari awalnya hanya tulisan, sekarang ketemu dan dapat kalam yang penuh hikmah seperti ini. Ya, Allah paring kerso kami untuk bertemu beliau. Ya, matur nuwun sangat, jadi sudah dapat pelajaran seperti ini. Terima kasih. Tetap berjuang. Insya Allah. Dan seperti berjuang bikin channel YouTube ini. Dan seperti yang beliau sampaikan bahwa ketika berjuang untuk umat itu harus juga berkorban. Iya, berjuang itu enggak bisa. Kalau ngomong berjuang tanpa diikuti pengorbanan bukan berjuang. Bukan berjuang, namanya broker. Simsaro. Namanya Calo. Calo. Nah, itu yang ingin kita tagih ya. Saya datang ke sini ingin mendapat buku-buku saking jenengan. Karena kami ini pegiat literasi. Ingin jenengan langsung menyerahkan. Jadi kali ini tadi saya tergugah, Pak, bahwa berjuang itu juga harus berani berkorban. Tidak mendapat manfaat dari situ, tapi nguripi yang diperjuangkan itu. Saya benar-benar. Masya Allah. Banyaknya berapa jam? 8 jam? Nah, apa? 10. Ya Allah. Mandap-mandap. Teng makam Mbah Hamid mandap. Saya dulu waktu mahasiswa begitu. Jadi matur nuwun. Mas itu namanya Mas Arif, mudah-mudahan sampean tetap berjuang ya. Amin. Dan berkorban, jangan lupa ya. Sampai sebegitunya nih Prof Imam. Jadi alhamdulillah barokah. Insya Allah nanti diberi buku-buku untuk dibaca. Jadi sudah berapa tadi? Pojok baca atau apa namanya tadi? Alhamdulillah sekarang sudah berdiri kurang lebih 50 pojok baca nanti. Oh, pojok baca. Dari mulai Tulang Bawang Lampung sampai di Lombok Tengah. Oh, se-Indonesia? Iya. Oh, luar biasa.
Itu Saya kita acungi dapat jempol ini anak muda ini. dari Perpusnas RI, dari lembaga dakwah NU. dari Saya ini mana. barusan tadi bikin channel bahwa masyarakat kita ini maaf ya, itu perlu dibantu dalam hal itu. Ya apalagi sekarang minat baca kurang. Iya. Kadang-kadang ada minat baca tapi nggak ada yang dibaca. Iya. Itu punya HP seharusnya dipakai untuk online membaca atau mencari informasi yang bagus, malah dipakai untuk main-main. Itu lebih banyak. Hanya buku saya ini, Nggih. saya punya perpustakaan di belakang. Nggih. Isinya kira-kira sekitar 3.000-an. 3.000-an judul. Nggih. Tapi semua ada 3.200 judul sudah dialihkan ke perpustakaan Unisma. Sedoyo. Semua, dari ensiklopedia, buku-buku, kitab tafsir, macam-macam itu Nggih. semua sudah Sudah saya macam- pindahkan ke Nggih, Unisma. Ada 3.200 judul. Ya, Orang mungkin lalu ada sisa sedikit nanti untuk apa gitu kan? Atau bilang bahwa ya ini kan kalau di kampus kan banyak orang membaca. Gitu kan. Kalau di rumah kan paling-paling saya baca 1-2 itu. Nah itu lebih bermanfaat bawa ke kampus. di Unisma. Kalau kami ya, Ada 3.000, ada 2 truk. nggih, kalau pojok baca kami ya kita dirikan terutama di TPQ dan pesantren, di mana penggunaan gadget itu sangat dibatasi sekali oleh pengasuh. Terutama di TPQ kita berikan buku-buku cerita anak-anak bergambar Islami yang bermanfaat, misal Wali Songo bergambar, gitu itu kan. Kita minta ke pengasuhnya, kita berikan buku gratis dengan satu syarat, ustadz atau ustadzanya itu wajib sebelum pulang santri 10 menit membaca. Jadi 10 menit membaca, di situ jadi kebiasaan. Kalau dilakukan secara istiqomah, insya Allah menjadi karomah, menjadi kemuliaan. Gerakan literasi. Nggih. Nggih, matur Matur sampun, nuwun, Mas Mas Habib. Habib sampai di sini. Ya, mudah-mudahan barokah. Amin. Ya, amin. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak sengaja. Ada gunanya?